وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amalan yang kita lakukan hari ini, sholat kita, zikir kita, tilawah kita, infak dan sedekah kita, serta seluruh munajat-munajat yang kita panjatkan kepada Allah, itu seluruhnya diterima, diqabul dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid yang penuh dengan berkah ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul khutbah kita pada siang ini adalah jalan-jalan surga. Jamaah Allah, sebagai seorang yang merintis dakwah sudah cukup lama, tentu Rasulullah SAW memiliki banyak sekali pengikut. Ajaran-ajarannya diterima oleh banyak orang dan kehadirannya selalu dinantikan oleh orang banyak. Tapi juga banyak orang yang mencibir terhadap apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Begitu Rasulullah SAW hijrah dan melangkahkan kakinya pada pertama sekali di Madinah, sebelumnya orang-orang sudah tahu siapa Muhammad ini. Sebagian orang tentu ingin tahu siapa sebenarnya dia ini, karena sebelumnya tidak pernah melihat wajahnya, tidak bertemu langsung dengan orangnya. Begitu dikabarkan Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah dan menuju Madinah, begitu sampai di suatu tempat, orang-orang mulai heboh. Kata orang, Muhammad datang, Muhammad datang, kata orang. Sampai 3 kali orang menyebutkan seperti itu. Orang-orang berduyun-duyun dan berbondong-bondong untuk melihat siapa Muhammad ini, bagaimana posturnya, tampangnya dan sebagainya. Salah satu di antara orang yang ramai menyaksikan kedatangan Nabi SAW itu, jamaah rahmatullah, ada seorang yang bernama Abu Yusuf Abdullah ibnu Salam. Beliau ini bukan seorang Muslim, seorang Yahudi. Bukan orang Yahudi biasa lagi, tapi pemimpin Yahudi. Pemimpin spiritual orang-orang Yahudi hadir bersama dengan orang-orang yang hadir di tempat itu. Jamaah rahmatullah,
Ibnu Salam ini kemudian memberikan kesaksian. Riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi itu menyebutkan bahwa Ibnu Salam hadir di tempat itu. Faji'tu finnasi li'anzura, katanya. Aku datang di tengah keramaian orang yang datang itu untuk melihat Muhammad. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Setelah aku lihat wajahnya, ku amat-amati siapa orang yang bernama Muhammad ini. Aku kemudian berkesimpulan, ternyata tidak ada tanda-tanda sedikit pun dari diri Muhammad itu bahwa dia adalah seorang pembohong besar. Ini orang jujur. Jemaah Rasulullah, isu-isu tentang siapa Muhammad, kabar-kabar tentang siapa Muhammad itu telah terdengar oleh orang banyak di Madinah. Tapi sebagian orang ragu-ragu juga apa benar yang disampaikan melalui berita-berita itu. Kalau bahasa sekarang hoax atau enggak itu ya. Dan salah satunya yang ada di situ adalah seorang pemuka agama Yahudi, Ibnu Salam. Itulah kesaksian dia melihat siapa sebenarnya Muhammad dan sangat kagum sendiri. Baru melihat tampangnya saja dia sudah kagum. Dan kekagumannya yang kedua, jamaah Allah, ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan di depan orang-orang yang hadir pada saat itu, apa yang dikatakan Rasul tentang surga dan tentang bagaimana caranya orang masuk surga dan jalan-jalan surga itu. Setelah mendengar itu, Ibnu Salam kemudian menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Kita ingin tahu apa yang disampaikan Nabi, sehingga orang pemimpin agama besar Yahudi Ibnu Salam bukan saja tertarik, kemudian dia menerima Islam sebagai agamanya yang terakhir. Kata Rasul, ayyuhan nas afsus syalama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasul tidak mengatakan wahai kaum muslimin, tidak. Dia menggunakan kata ayyuhan nas. Itu berarti yang hadir di situ bukan orang beriman saja, bukan orang mukmin saja, tapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di situ. Kata Nabi, kalau kalian ingin masuk surga, 4 hal saja yang kalian harus lakukan, kalian akan masuk surga itu dengan damai. Yang pertama kata Rasulullah SAW, afsyus salam, tebarkan kedamaian. Jemaah Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini luar biasa. Karena orang mungkin mempersepsikan yang dari Rasulullah SAW sesuatu yang berbeda. Semua orang ingin masuk surga. Tidak ada ajaran agama di dunia ini, di muka bumi ini yang tidak mengajarkan surga. Karena surga adalah gambaran tentang puncak kenikmatan hidup. Fasilitas yang serba enak ada di dalamnya, sehingga orang memburu surga itu. Cuma bagaimana caranya mendapatkan surga itu, masing-masing agama punya penjelasan sendiri-sendiri. Orang-orang Kristen, orang-orang Barat, dalam tulisan-tulisan mereka menyebutkan 10 ways to heaven. Ada 10 cara untuk masuk surga. Ada versi yang lain 7 ways to heaven.
7 cara masuk surga. Dan ada juga yang mengatakan only one way to heaven. Sebenarnya masuk surga itu cuma satu caranya. Terlepas dari itu jamaahullah, yang penting yang ingin kita katakan adalah bahwa surga itu adalah tempat yang sangat ideal. Yang salah satunya kalau untuk mencapainya, kata Rasulullah SAW, adalah dengan menebarkan kedamaian. Jamaahullah, tahun lalu, tepatnya di malam 1 Syawal, kita tentu tahu berita ini. Ada serangan terhadap seorang polisi di Mapolda Sumut yang dilakukan oleh 2 orang. Orang ini masih muda. Dia datang malam itu ke Mapolda setelah dia tunaikan kewajiban membayar zakatnya. Dan dia ikut juga membagi-bagikan zakat fitrah itu dan zakat mal kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi malam itu pula, dini hari, dia menuju ke Mapolda Sumut dan menikam salah seorang polisinya. Siapa orang ini dan kenapa dia berani sekali melakukan teror di malam suci itu? Semua orang mengatakan ini adalah orang baik, anak ini. Rajin ke masjid, aktif di remaja masjid. Tapi bacaannya yang menjadi masalah. Apa yang dia baca? Konten-konten radikal. Polda Sumatera Utara kemudian merilis bahwa orang ini terlibat JAD, jaringan Ansor Dakwah, Jamiah Ansor Dakwah, jaringan Ansor Dakwah. Tapi itu ditolak, klaim itu, oleh masyarakat sekitar, bahwa ini nggak pernah dia tidak pernah terlatih secara militer sebagai seorang jihadis, tidak. Dia hanya membaca konten itu saja, konten-konten radikal yang dibacanya. Begitu merasuknya di dalam dirinya sehingga setiap orang, setiap khatib, setiap ustadz, setiap mubalik yang bercerita di masjid, pertanyaannya satu saja, apa itu jihad? Semua ustadz menjawab, memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak dia terima karena jawabannya sudah ada di kepalanya. Jadi orang merindukan surga melalui membunuh orang lain. Kira-kira surga mana yang dia mau dituju? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kekerasan untuk menuju surga. Afsus salam itu kebalikan daripada memberikan menyebarluaskan teror. Tebarkan kedamaian, kata Rasulullah, bukan sebaliknya menyebarkan teror di mana-mana. Jamaah Allah, perilaku ini kadang-kadang ditangkap oleh orang di luar Islam seolah-olah begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang surga itu, padahal bukan seperti itu sesungguhnya. Tanggal 30 September 2005, salah satu surat kabar di Denmark yang bernama Jyllands-Posten itu merilis karikaturnya Nabi, mungkin kita masih ingat. Dan itu sungguh menjijikkan bagi kita. Karena apa? Karena yang digambarkan oleh Jyllands-Posten itu seolah-olah Muhammad Rasulullah SAW berada di tempat tinggi yang itu adalah surga. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa orang dengan berpakaian compang-camping yang kira-kira bahasa kita hari ini melihatnya hancur bajunya dan sebagian tubuhnya itu kena bom. Mereka menggambarkan seperti itu. Satu lagi yang mereka gambarkan dalam karikatur itu, wajah Muhammad yang sangat bengis sekali. Kemudian di atasnya, di kepalanya itu ada bom yang siap meledak. Nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu.
bahwa jika kata Rasulullah SAW, ingin masuk surga, kunci pertama itu adalah menjadi agen-agen kedamaian, agen-agen perdamaian dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah SAW katakan, at'imut ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang lapar. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wasilul arham, sambung silaturahmi. Ya Allah, kadang-kadang kita memahami silaturahmi ini sangat sempit sekali. Kita memahami bahwa silaturahmi itu antar kita sebagai umat Islam saja, tapi ada yang lain, silaturahmi yang lebih luas. Ada persaudaraan antara sesama muslim, ada persaudaraan sesama bangsa dan sesama tanah. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Apapun agama mereka ini manusia, perlu juga membangun persahabatan dan silaturahmi dengan mereka ini. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kenapa harus bangun tengah malam untuk melakukan sholat? Karena disinilah akan lebih terasa kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Tanpa dilihat orang lain, istri pun tidak tahu kalau kita bangun pada malam itu, anak-anak pun tidak tahu. Diambil wudhunya, kemudian dia sholat sunat, diadukan seluruh persoalan hidupnya itu kepada Allah Ta'ala, dan dia merasa sangat dekat sekali kepada Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin jamaahullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kemudian oleh sahabat-sahabat yang lain itu diamalkan. Dalam satu majelis yang lain, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan dia bertanya juga beberapa hal kepada para sahabat. Pertanyaan Rasul yang pertama, man asbaha minkumul yawma shaiman. Kata Rasul, aku ingin tahu siapa hari ini di antara kalian yang puasa. Maksudnya bukan puasa wajib, puasa sunat. Gak ada sahabat yang menjawab. Masing-masing melihat kanan kiri, depan dan belakang, sehingga seorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya yang mengerjakan puasa sunnah hari ini. Rasul kemudian melanjutkan pertanyaannya, man at'ama minkumul yawma ja'ian am miskinan am faqiran. Siapa yang hari ini dia beri makan pada orang lapar, pada orang fakir, kepada orang miskin. Seperti yang tadi juga tidak ada yang menjawab, sampai akhirnya seorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Disebutkan orang itu bukan saja memberikan makan, tapi diantarkannya sendiri makanannya itu untuk orang-orang yang lapar, untuk orang fakir dan miskin. Tidak cukup sampai di situ, Rasul bertanya lagi pada para sahabat, man 'ada minkumul yawma maridan. Ini ada sahabat kita yang sakit, kayaknya udah lama tidak ada di antara kita yang mengunjunginya. Saya ingin tahu siapa yang sudah datang ke rumahnya untuk melihatnya, untuk melihat sahabat kita itu yang sakit. Gak ada yang menjawab. Sampai akhirnya seorang mengangkat tangannya lagi, ana ya Rasulullah, saya yang datang hari ini untuk mengunjungi sahabat kita itu yang sakit. Dan pertanyaan Rasulullah SAW yang terakhir, man atba'a minkumul yawma janazatan. Yaitu ada seorang sahabat kita yang
berpulang ke rahmatullah. Siapa yang sudah datang melayatnya? Atau yang sudah mengantarkan jenazahnya sampai ke liang kubur? Nggak ada yang jawab sampai seorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Siapa yang menjawab itu? Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Rasul. Ternyata satu orang saja. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW setelah tahu bahwa yang melakukan itu semuanya, yang berpuasa sunat pada hari itu, pada saat yang sama dia memberikan makan dan mengantarkan makanannya sendiri kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang kelaparan. Pada saat yang sama juga dia kunjungi sahabatnya yang sedang sakit, dan pada hari yang sama pula diantarkan jenazah sahabatnya yang berpulang ke rahmatullah. Apa kata Rasul? Jika ada di antara kalian ini yang mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Abu Bakar, aku jamin dia masuk surga. Sebagai penutup dalam khutbah ini jamaahullah, kalau kita lihat jalan-jalan surga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu terkait dengan masalah apakah kita menjadi agen-agen atau pembawa, penyebar kedamaian dimanapun kita berada, atau sebaliknya penebar berita-berita bohong, dusta, hoax dalam bahasa sekarang, yang gara-gara itu orang berperang, bukan saja satu dua orang, hampir satu negara ini gara-gara informasi yang disampaikan itu, karena hoax dan sebagainya. Kalau damai yang dia sampaikan, surgalah tempatnya. Tapi kalau hoax yang dia sampaikan, neraka tempatnya. Selanjutnya, jalan-jalan surga itu adalah sikap simpati dan empati serta kepedulian terhadap sesama, terutama membantu orang-orang yang susah. Dan yang terakhir, yang juga sangat penting yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagaimana agar kedekatan kita dengan Allah Ta'ala itu tetap dijaga, dipelihara dengan cara melakukan bangun malam, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon segala sesuatu terhadap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan jemaah Allah, khutbah yang singkat ini mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya kalau kita ingin masuk surga tidak perlu menteror orang lain dan membunuh orang lain dan sebagainya, cukup melakukan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan pengalaman para sahabat itu bisa menjadi kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.